Kali ini saya akan menjelaskan tentang Smart Environment dari mata kuliah Smart City. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Hijrawati, NIM 2203320003 dari kelas reguler 1. Smart Environment merupakan pengelolaan tata kelola lingkungan dalam pembangunan kota dengan cara cerdas dan memperhatikan faktor lingkungan hidup guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Adapun unsur-unsur dalam Smart Environment meliputi 1. Program perlindungan terhadap perlindungan atau protection. 2. Pengembangan tata kelola sampah dan limbah atau waste. 3. Pengembangan tata kelola energi yang bertanggung jawab atau energi. Selanjutnya, pada dasarnya, pembangunan sebuah kota harus berbasis pada Building by Nature. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa 1. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bahwa penggunaan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, indikator Smart Environment yaitu yang pertama penyediaan ruang terbuka publik, pembuangan dan pengelolaan sampah, penerbitan kawasan kumuh, pengambilan fungsi sungai, menghindari sindrom sumpit dalam pembangunan gedung dan properti, energi alternatif, mengurangi produk dan dampak CO2, pemanfaatan lahan kosong untuk penghijauan. Selanjutnya, pilar Smart Environment. Yang pertama, pengembangan program proteksi lingkungan, pengembangan tata kelola sampah dan limbah, menggunakan tata kelola energi yang berkelanjutan. Selanjutnya, dimensi Smart Environment yaitu proteksi lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, tata kelola energi yang bertanggung jawab. Contoh aplikasi Smart Environment yang pertama Sipladi, yang kedua 42 hotspot kantor layanan publik dan lain sebagainya. Program Smart Environment dalam mengatasi kendala sebagai contoh program Smart Environment dapat mengatasi kendala dengan cara 1. Meningkatkan jumlah dan kualitas potensi tenaga penyuluh lingkungan untuk sosialisasi dan pemberdayaan agar warga kota sadar lingkungan, para birokrasi dan aparat di pemerintahan kota atau pejabat-pejabat bisa memberi contoh produktif agar banjir dapat diatasi. Gerakan mengurangi dan mengendalikan banjir secara kesemestaan berwawasan lingkungan dengan insentif dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang mempengaruhi Smart Environment. Ada dua, yang pertama faktor internal yaitu teknologi, infrastruktur, sumber daya manusia, kebijakan dan regulasi, pendanaan. Yang kedua, faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan, perubahan iklim, kebutuhan masyarakat, dan kerjasama antar sektor. Selanjutnya, ciri-ciri utama Smart Environment. Berikut adalah beberapa ciri-ciri utama Smart Environment. Yang pertama, pemanfaatan teknologi, yaitu Smart Environment memanfaatkan TIC untuk pengelolaan dan membantu berbagai aspek lingkungan, seperti kualitas udara, air, dan tanah. Penggunaan energi dan pengelolaan sampah. Teknologi yang digunakan dalam Smart Environment meliputi sensor, Internet of Things atau IoT. Yang kedua, efisiensi dan berkelanjutan. Smart Environment bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya alam. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan teknologi untuk mengurangi konsumsi energi, air, dan bahan bakar, serta untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah.
Yang ketiga, partisipasi masyarakat, yaitu smart environment melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti survei, forum diskusi, dan platform online. Yang keempat, adaptasi dan fleksibilitas. Smart environment harus mampu beradaptasi dengan merubah kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan teknologi yang fleksibel dan scalable. Kelima, kolaborasi. Smart environment memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi ini diperlukan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang efektif, berkelanjutan. Kemudian, tata kelola yang baik. Smart environment memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Tata kelola ini harus mencakup kebijakan dan regulasi yang jelas, serta mekanisme untuk membantu dan mengevaluasi kinerja sistem smart environment. Kemudian, manfaat environment. Penerapan smart environment dapat memberikan banyak manfaat seperti: pertama, meningkatkan kualitas; kedua, meningkatkan kesehatan; ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya; keempat, mengurangi emisi gas rumah kaca; dan terakhir, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Implementasi smart environment di Indonesia, yaitu penerapan smart environment di Indonesia masih dalam tahap awal. Namun, beberapa kota dan daerah sudah mulai menunjukkan kemajuan dalam mengintegrasikan teknologi informasi untuk pengelolaan lingkungan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Adapun pertanyaan-pertanyaan dari teman saya yang akan saya jawab, yang pertama dari Nur Atika Suri. Adapun pertanyaan dari Nur Atika Suri yaitu, apa tantangan dalam kemajuan pengimplementasian smart environment di Indonesia? Meskipun terdapat kemajuan dalam pengimplementasian smart environment di Indonesia, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur TIK. Di beberapa daerah infrastruktur TIK masih belum memadai untuk mendukung penerapan smart environment. Kedua, kurangnya keahlian dan kapasitas. Masih diperlukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi sumber daya manusia untuk mengoperasikan dan memelihara sistem smart environment. Ketiga, keterbatasan pendanaan. Biaya awal untuk pengimplementasian smart environment biasa tinggi, terutama bagi daerah dengan anggaran terbatas. Terakhir, kesadaran masyarakat. Pentingnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat smart environment dan mendorong partisipasi mereka dalam penerapan. Pertanyaan kedua dari Jusriani, apa potensi smart environment yang membawa manfaat bagi Indonesia? Meskipun terdapat tantangan, smart environment memiliki potensi besar untuk membawa manfaat bagi Indonesia, seperti meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Smart environment dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Smart environment dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti sektor industri, pertanian, dan transportasi. Melestarikan lingkungan. Smart environment dapat membantu melestarikan lingkungan dengan mengurangi pencemaran emas gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Kemudian, menciptakan lapangan kerja baru. Smart environment dapat menciptakan lapangan kerja baru di bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan pengelolaan lingkungan. Pertanyaan ketiga dari Rizka Aulia, apa saja tujuan smart environment? Sebagai smart environment atau lingkungan cerdas memiliki beberapa tujuan utama yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
yaitu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman, meningkatkan akses terhadap layanan publik, meningkatkan keamanan dan keselamatan. Kedua, meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Yang pertama, mengurangi konsumsi sumber daya alam, mengurangi emas gas rumah kaca, melestarikan keanekaragaman hayati. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, meningkatkan efisiensi sistem transportasi, meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah lingkungan, melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan, memberdayakan masyarakat untuk mengambil tindakan. Pertanyaan selanjutnya dari Hidayatul Fahri Fahnur. Apa contoh penerapan Smart Environment di Indonesia? Yaitu Smart Agriculture. Smart Agriculture di Jawa Barat, penerapan teknologi IoT dan analisis data untuk membantu petani dalam mengoptimalkan penggunaan air, pupuk, dan pestisida, serta meningkatkan hasil panen. Sistem pemantauan hama dan penyakit tanaman. Sensor dipasang di lahan pertanian untuk membantu hama dan penyakit tanaman dan memberi peringatan dini kepada petani. Kedua, Smart Water Management, sistem pemantauan kualitas air di DKI Jakarta, yaitu sensor dipasang di sungai dan sumber air untuk memantau kualitas air dan mendeteksi pencemaran. Pengelolaan air limbah domestik di Denpasar, yaitu pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Pertanyaan selanjutnya dari Andi Firgatun Najia. Apa dampak negatif Smart Environment? Dampak negatifnya yaitu privasi dan keamanan data, yaitu pengumpulan dan pemanfaatan data sensor dan peranan IoT dalam jumlah besar menimbulkan kekhawatiran privasi dan keamanan data. Kebocoran data atau penyalahgunaan data pribadi dapat berakibat serius bagi individu dan masyarakat. Yang kedua, ketergantungan teknologi, yaitu terlalu bergantung pada teknologi dalam smart environment dapat menyebabkan kurangnya interaksi dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini dapat melemahkan rasa tanggung jawab dan pemilikan masyarakat terhadap lingkungan mereka. Kemudian kesenjangan digital, yaitu akses yang tidak merata terhadap teknologi dan internet dapat mempengaruhi kesenjangan digital dan sosial. Masyarakat yang tidak memiliki akses ke teknologi smart environment mungkin tertinggal dalam mendapatkan informasi, manfaat, dan peluang yang ditawarkan. Dampak lingkungan, yaitu produksi, penggunaan, dan pembuangan perangkat elektronik dan infrastruktur smart environment dapat menghasilkan limbah elektronik dan emisi gas rumah kaca yang berpotensi membahayakan lingkungan. Dampak terakhir yaitu biaya implementasi dan pemeliharaan, yaitu biaya awal untuk implementasi dan pemeliharaan infrastruktur smart environment bisa tinggi, terutama bagi negara berkembang atau daerah terpencil. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi penerapan smart environment secara luas. Itulah tadi pemaparan singkat tentang smart environment dari saya. Sekian dan terima kasih.